Saudara-saudara, saya pernah mendengar atau Bapak Ibu juga pernah mendengar bahwa ada pendapat yang mengatakan kitab suci adalah fiksi. Saya tidak tahu pasti kitab suci mana yang dimaksudkan sebagai karya fiksi itu. Tetapi bagaimanapun juga kita perlu memberikan tanggapan terhadap pernyataan itu dari sudut pandang iman Kristen. Kita perlu memberikan penjelasan bahwa Alkitab yang kita punya, yang kita miliki saat ini, atau yang diimani oleh orang Kristen, bukanlah buku fiksi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Nah, saudara-saudara, masih banyak orang Kristen yang belum memahami secara benar mengapa Alkitab ini ada dan mengapa dipercayai sebagai firman Allah. Itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan pertama ini. Saudara-saudara, kebenaran Allah tidak akan pernah dapat dikompromikan. Ada dua dasar firman Tuhan yang menjadi landasan pembahasan kita saat ini. Yang pertama adalah 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyinya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan ayat firman Tuhan yang kedua adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, dunia ini tahu awal mula penciptaan alam semesta ini melalui Alkitab. Tidak ada buku lain yang memuat secara sistematis proses penciptaan alam semesta selain Alkitab. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyaksikan proses penciptaan itu. Proses penciptaan itu kita ketahui ketika Allah mewahyukannya kepada Musa, lalu Musa menuliskannya kepada kita. Itulah yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya. Nah, karena kita bicara tentang wahyu Allah, maka kita perlu pahami bahwa wahyu itu dibangun di atas dua hal. Pertama, Allah berkomunikasi kepada manusia. Kedua, sifat kebenaran yang dikomunikasikan oleh Allah tidak selalu dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh manusia, sekalipun melalui pendekatan atau observasi atau penelitian ilmiah. Sebagai contoh, dalam suatu kondisi, panas matahari dapat melepuhkan kulit manusia. Fenomena ini merupakan pengalaman observasi. Tetapi dari mana asal panas matahari itu? Dan siapa yang menempatkannya di sana? Tidak seorang pun yang tahu. Karena itu saudara-saudara, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk memahami wahyu Allah itu. Yang pertama, melalui manifestasi eksternal. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, dan khususnya dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 5. Di sana dikatakan Allah menulis firman-Nya dengan jarinya sendiri. Ini adalah wahyu objektif. Ada banyak wahyu objektif lainnya dalam Alkitab. Namun dari sekian wahyu objektif yang ada, puncak wahyu yang paling agung kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, ini adalah cara yang Allah gunakan untuk menyingkapkan kebenarannya, yaitu melalui apa yang termanifestasi
secara objektif. Yang berikut adalah pewahyuan melalui mimpi. Ketika kita membaca kitab Yehezkiel, kitab Daniel, dan kisah Rasul Paulus serta Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, kita melihat suatu kebenaran ilahi yang sama, yaitu bahwa Allah menyatakan firman-Nya melalui mimpi. Yang ketiga, secara objektif. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3, di sana dikisahkan ketika Elisa mencari kehendak Tuhan, ia memanggil seorang pemain kecapi. Ketika pemain kecapi memainkan kecapinya, firman Allah datang kepada Elisa. Alkitab mengatakan, datanglah firman Allah kepada para nabi. Jadi firman Allah datang kepada seseorang. Ini adalah pewahyuan secara subjektif. Jadi, pewahyuan secara objektif nyata ketika manusia melihat tangan Allah yang menulis, sebagaimana yang disebutkan dalam Daniel pasal 5 ayat 5 tadi. Sedangkan pewahyuan yang bersifat subjektif dapat kita lihat ketika Daniel menjelaskan arti dari kata-kata yang tertulis di dinding itu, yang ditulis oleh Allah. Itulah 3 cara yang Allah gunakan untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada manusia. Selanjutnya, kita akan lihat 3 karakteristik dari pewahyuan. Yang pertama, pewahyuan yang bersifat progresif. Pewahyuan yang bersifat progresif, penyampaiannya secara bertahap. Jadi wahyu yang belakangan menggenapi pewahyuan yang sebelumnya. Menggenapi berarti tidak bertolak belakang. Ada benang merah yang terhubung antara wahyu yang pertama dan wahyu yang berikut. Wahyu yang terakhir. Saudara-saudara, kita perlu pahami bahwa Allah sendiri tidak pernah statis. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dinamis, Allah yang tidak tinggal diam. Di sini kita akan mulai memahami bahwa suatu kebenaran dimulai dari penciptaan alam semesta sampai pada karya penebusan Yesus Kristus. Kemudian karya penebusan dilanjutkan dengan karya pembenaran. Karya pembenaran dilanjutkan dengan karya penyucian. Karya penyucian dilanjutkan dengan karya pemuliaan. Jadi selalu ada perkembangan dan peningkatan dalam pewahyuan ilahi. Jadi kitab suci itu seperti aliran-aliran air yang dialirkan lalu menyatu ke arus sungai yang utama. Kita lihat Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara, konsep pewahyuan yang bersifat progresif juga dapat kita lihat dalam bentuk tulisan yang bergambar. Pada zaman dahulu, sebelum orang mengenal huruf, orang-orang itu menulis dalam bentuk gambar yang disebut dengan hieroglifs. Dan pada tahun-tahun kemudian, manusia mulai mengenal huruf dan menulis dan menggunakan alfabet. Dan kita harus tahu bahwa semua ini adalah diinspirasikan oleh Allah. Jadi Allah yang menyampaikan kebenarannya, pertama-tama dalam bentuk simbol atau gambar-gambar, dan kemudian berlanjut kepada bentuk yang ibadah atau ritual-ritual. Tetapi ini penting, saudara-saudara, bahwa dalam semua bentuk penyingkapan seperti itu, yang tadi masih dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk orang mulai menulis dalam bentuk huruf atau abjad, dan berujung pada ritual-ritual ibadah,
Allah masih menyimpan satu hal, yaitu kebenaran yang dapat dilihat, yang dapat diraba, yang dapat disentuh, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Pada titik inilah Allah memimpin semua orang untuk percaya pada kebenaran akhir, yaitu kebenaran kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, perkembangan pewahyuan yang bersifat progresif juga dapat kita lihat seperti seorang ayah atau orang tua yang mendidik anak mereka. Ketika seseorang anak menginjak usia remaja, ia harus diberikan disiplin pada waktu melakukan pelanggaran. Karena membesarkan anak tanpa memberikan disiplin, tentu saja akan menghancurkan masa depan dari anak itu. Alkitab sendiri mengatakan, berikan rotan untuk mendidik anak mereka. Dalam suatu kisah, saudara-saudara, kita menemukan satu pernyataan yang sangat keras dan tegas, di mana Yosua dipaksa oleh Tuhan untuk melenyapkan orang-orang Kanaan, dan Saul diperintahkan untuk mencincang Raja Agag dan orang-orang Amalek. Itulah cara yang Allah lakukan dalam menyampaikan kebenarannya. Sampai pada suatu hari nanti, ketika Allah membangun pendekatan secara persuasi moral. Di tahap ini, Allah tidak lagi memukul dengan rotan dan pedang, tetapi menyentuh hati dari setiap jiwa. Pewahyuan ini disebut pewahyuan progresif. Pewahyuan memiliki tujuan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Tetapi Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ada makna yang sangat dalam pemberian pakaian dari kulit binatang ini. Sebab dalam pakaian yang berasal dari kulit binatang ini, ada darah dan nyawa yang ditumpahkan di sana. Kebenaran ini dimengerti oleh Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mereka mengajarkan kepada keturunan mereka untuk memberikan persembahan korban bakaran dalam bentuk hewan setiap kali mereka menghadap kepada Tuhan. Kebenaran ini juga terus diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Dan kita menemukan praktek yang sama dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Ishak, oleh Yakub, dan bangsa Israel, karena telah diajarkan sedemikian rupa oleh Musa yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu. Jadi semua umat Tuhan melakukan praktek yang sama untuk memberikan persembahan korban bakaran dalam bentuk hewan atau ternak itu. Saudara-saudara, semua pengorbanan itu mengarah kepada antitipe dari tipe yang menggambarkan masa depan itu tiba, yaitu ketika firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Yesus sebagai firman mengenakan tubuh manusia. Itulah karya penyelamatan yang Allah rencanakan dari awal hingga kejadian itu tercapai dalam peristiwa di Golgota. Ketiga, pewahyuan selalu memiliki keserasian. Pewahyuan tidak pernah kontradiksi antara satu kebenaran dan kebenaran yang lain. Apa yang disingkapkan di suatu tempat akan disingkapkan di tempat yang lain. Apa yang disingkapkan pada suatu masa akan disingkapkan juga pada masa yang lain. Pewahyuan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Pewahyuan selalu mendukung antara kebenaran awal dan kebenaran akhir. Sekarang kita masuk pada poin berikut, yaitu penginspirasian kitab suci. Ketika kita berbicara tentang penginspirasian kitab suci, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana Allah mentransmisikan kebenarannya
kepada orang-orang tertentu yang dianggap layak atau pantas dalam pandangan Allah. Saudara-saudara, buku yang kita punya ini, yaitu Alkitab ini, bukan buku biasa. Bukan juga buku fiksi sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang. Kita akan melihat tentang kebenaran ini. Allah sendiri yang memakai para penulis untuk menyatakan kebenarannya tanpa salah. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 21. Di sana dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini bukanlah hasil rekayasa manusia. Alkitab yang kita pegang ini murni 100% berasal dari Bapa di surga. Nah, terhadap konsep ini ada dua pandangan yang muncul, yaitu pandangan-pandangan seputar teori inspirasi. Tetapi terlebih dahulu saya ingin mengatakan bahwa saya secara pribadi percaya bahwa Roh Kuduslah yang menginspirasi para penulis Alkitab sehingga mereka dapat menuliskan firman-Nya. Ada 3 teori inspirasi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori inspirasi yang muncul dari kelompok liberal. Kelompok ini mengatakan bahwa Alkitab tidak seluruhnya adalah firman Allah. Alkitab hanya mengandung firman Allah. Maka itu berarti ada bagian-bagian yang merupakan firman Allah dan ada bagian-bagian yang bukan firman Allah. Nah, bagian-bagian yang bukan firman Allah ini berpotensi untuk salah. Itu pandangan dari kaum liberal. Mereka berpandangan bahwa Alkitab menjadi firman Allah apabila Allah memakainya untuk berbicara kepada manusia. Tetapi kalau manusia merasa bahwa Allah tidak memakai Alkitab untuk berbicara, maka Alkitab itu bukanlah firman Allah. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah secara subjektif, bukan secara objektif. Dalam hal penyataan Yesus Kristus, kelompok ini mengatakan firman Allah, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia. Karena itu, Alkitab hanyalah kesaksian tentang firman yang telah hidup itu. Jadi kelompok ini berpandangan bahwa Alkitab adalah saksi mutlak tentang firman yang hidup, yaitu tentang Yesus Kristus. Apa pandangan kita terhadap pendapat ini? Pendapat ini sulit kita terima, karena jika kita terima, maka firman Allah tidak memiliki otoritas lagi untuk menghakimi manusia pada akhir zaman nanti. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 sampai 48, Roma 2 ayat 12. Sebab Alkitab sebagai firman Allah ternyata tergantung pada perasaan manusia, bukan pada otoritas Allah. Kalau manusia tidak merasa bahwa Allah menegur mereka karena dosa, maka manusia tidak akan pernah menerima teguran Allah dari Alkitab. Sekarang kita masuk pada pandangan yang ketiga, yaitu pandangan kelompok ortodoks. Pandangan ini memandang Alkitab sebagai firman Allah secara objektif. Pandangan ini menerima Alkitab sebagai kebenaran absolut dan objektif. Jadi, apakah Alkitab diberitakan atau tidak? Didengar oleh manusia atau tidak, dimengerti atau tidak, ditaati atau tidak, dihormati atau tidak, Alkitab tetaplah firman Allah. Demikian halnya ketika manusia mendengar pemberitaan Alkitab, apakah mereka percaya kepada Allah yang menggunakan Alkitab untuk berbicara kepada mereka atau tidak? Alkitab tetaplah firman Allah. Jadi kita dapat pahami bahwa pandangan ortodoks secara tegas menyatakan seluruh isi Alkitab, setiap kata dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang menyatakan kebenaran dari Tuhan. Mereka menegaskan bahwa tidak ada bagian dari Alkitab yang tidak diinspirasikan oleh Allah. Alkitab seutuhnya adalah firman Allah. Konsep ini muncul
Karena pemahaman yang mengatakan bahwa Alkitab secara utuh diilhamkan oleh Allah. Meskipun ada pengertian mengenai kata pengilhaman itu sendiri. Nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang lain tentang soal pengilhaman. Nah, saudara-saudara, kita juga perlu pahami bahwa meskipun teks asli dari Alkitab yang disebut dengan autografa tidak ada di tangan kita saat ini, tidak berarti bahwa Allah tidak memelihara firman-Nya. Pemeliharaan Alkitab melalui penyalinan ulang dari teks asli, yaitu dari autografa, ke berbagai varian teks, baik dalam bahasa Ibrani untuk kitab Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk kitab Perjanjian Baru, serta penggenapan janji-janji Allah dalam kehidupan sehari-hari menjadi bukti bahwa Allah memelihara firman-Nya. Maksudnya begini, contoh yang paling nyata adalah ketika Tuhan mengatakan, dalam namaku kamu akan mengadakan tanda dan mujizat. Maka hal yang bisa kita lihat saat ini adalah banyak orang yang mengalami lawatan dan jamahan dari Tuhan setelah mendengar firman. Banyak orang yang disembuhkan setelah seorang hamba Tuhan menyebut nama Yesus Kristus. Itu bukti bahwa Alkitab terpelihara kewibawaannya, dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Sekarang kita masuk pada kesimpulan, yaitu pandangan Alkitabiah. Jadi menurut saya, Roh Kudus adalah pembimbing supranatural untuk para penulis ketika mereka menuliskan kebenaran ilahi. Mereka menulis di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi Allah menggunakan manusia sejauh manusia itu mau dan sesuai dengan karakter, sifat, atau keadaan mereka, atau kondisi sosiopolitik pada saat itu. Sebagai contoh, Alkitab berkata bahwa Musa dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan di Mesir. Ketika Musa tinggal di istana Firaun, ia mendapatkan perlakuan yang sama dengan putra-putri kerajaan pada saat itu. Ia dididik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan, termasuk ilmu hukum, ilmu tata negara, bahkan ilmu bela diri. Semua itu wajib dimiliki oleh putra-putri kerajaan, sebab mereka adalah pewaris tahta. Karena itu mereka perlu diperlengkapi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan inilah yang diterima oleh Musa ketika ia berada di istana Firaun pada saat itu. Jadi, ketika kita membaca kitab Kejadian dan seluruh kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, serta Ulangan, kita akan melihat buah pikiran dari orang yang telah terlatih di bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang sosial, dan hal-hal yang lain lagi yang berhubungan dengan keutuhan suatu bangsa. Itulah Musa, sang penulis kitab mula-mula ini. Demikian juga jika kita perhatikan kitab Yesaya yang ditulis oleh Yesaya. Yesaya adalah seorang pengkhotbah yang secara khusus melayani dalam istana raja. Itu sebabnya ia menyampaikan nubuatnya dan bahasa-bahasa yang indah dan agung. Ia memberikan ulasan yang agung tentang nubuatannya. Demikian halnya ketika kita membaca kitab Nabi Amos, kita seperti berada di ladang, karena memang Nabi Amos adalah seorang petani. Jadi firman Tuhan datang kepada Nabi Amos sesuai dengan konteks kehidupan Nabi Amos pada saat itu. Allah juga menggunakan Daud, seorang pemuji, seorang pemusik yang hebat. Dan saudara lihat kitab Mazmur, begitu agung dan mulianya. Ia mengungkapkan penyembahan dan perasaan hatinya kepada Tuhan. Demikian halnya dengan Salomo, seorang yang berhikmat. Ia menuliskan amsal-amsal yang hebat. Dan saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru, kita menemukan seorang tokoh yang bernama Lukas. Ia adalah seorang yang memiliki kegemaran untuk mengadakan riset atau penelitian. Itu sebabnya ketika ia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Lukas berusaha menghubungkan fakta dengan melakukan penelitian serta secara teliti
ia berusaha menjumpai para saksi dan menanyai mereka, mewawancarai mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kebenaran yang akan ia tulis. Demikian halnya juga dengan Paulus. Ia seorang rasul yang sangat terpelajar karena ia adalah murid dari guru besar yang bernama Gamaliel. Sementara Gamaliel sendiri adalah cucu dari Rabi Hillel yang sangat disegani pada masanya pada waktu itu. Jadi ketika kita membaca tulisan-tulisan Paulus, kita membaca tulisan dari seorang profesor teologi. Ia seperti mendidik para mahasiswa teologi di bangku-bangku kuliahnya pada saat itu. Itulah berbagai cara penulisan kebenaran ilahi. Allah memakai orang-orangnya sesuai dengan keadaan mereka dan kemampuan yang mereka miliki. Saudara-saudara, pada zaman modern seperti saat ini, Allah terus bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Ia telah memanggil para pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Mereka telah dipakai dengan luar biasa untuk mengkhotbahkan kebenaran. Tuhan memanggil para budayawan, para ilmuwan, para seniman, para olahragawan, dan dengan cara-cara yang hebat telah mengejutkan dunia ini dan kebenaran-kebenaran ilahi. Jadi saudara-saudara, inspirasi memiliki 3 karakteristik. Pertama, inspirasi yang benar selalu bersifat paripurna atau menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru diinspirasikan oleh Allah. Seluruh isi kitab itu berasal dari Allah. Kedua, inspirasi bersifat verbal dalam bentuk kata dan bahasa. Jadi setiap kata diinspirasikan. Setiap kata bukanlah hasil olah pikiran intelektual manusia atau usaha manusia untuk menuliskan pengalaman subjektifnya, tetapi setiap kata berasal dari Allah. Ketiga, inspirasi firman Allah bukan hanya secara keseluruhan atau kata demi kata, tetapi sepenuhnya merupakan peristiwa supranatural di ruang pengalaman batin dari setiap penulis Alkitab itu sendiri. Ini bukan tentang apa yang manusia mampu tulis atau sanggup tulis, karena memang Alkitab telah mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita akan berjumpa dalam topik berikutnya seputar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.